Setelah mengupas berbagai aspek yang merupakan keragaman dari Alkitab dalam tayangan EBS Online 2 minggu terakhir ini, sekarang kita perlu mengetahui dengan jelas apa sebenarnya yang menjadi benang merah pemersatu keseluruhan Alkitab. Faktor pemersatu sangat penting, karena ini yang menentukan keutuhan berita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jika kita membaca seluruh Alkitab dari awal Perjanjian Lama hingga berakhir di Perjanjian Baru, maka akan nampak bahwa ada semacam meta-narasi atau alur kisah besar dan komprehensif yang berfungsi seperti kanopi yang menaungi semua cerita, peristiwa, dan perjalanan sejarah dalam Alkitab. Meta-narasi tersebut tidak lain adalah kisah tentang Allah dan karya penyelamatannya yang terfokus pada pribadi Yesus Kristus. Meta-narasi ini adalah benang merah yang mengikat dan menyatukan seantero isi Alkitab tersebut. Secara lebih terperinci, meta-narasi ini dapat dibagi ke dalam berbagai kisah yang terdiri dari 4 tahapan atau fase. Pertama adalah kisah penciptaan. Inti dari fase ini ialah bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta bersumber dari karya penciptaan Tuhan yang telah mengaturnya dengan sangat baik. Kedua adalah kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Semua hal yang jahat dan negatif muncul sebagai konsekuensi dari peristiwa keberdosaan Adam dan Hawa. Ketiga, berkaitan dengan kisah tentang penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Keempat adalah kisah Allah yang akan menyempurnakan segala sesuatu pada akhirnya sehingga kemuliaannya akan terpancar kembali di bumi seperti di surga. Keempat tahapan kisah ini bergulir secara kronologis. 2 yang pertama terjadi dalam Perjanjian Lama dan 2 yang terakhir berlangsung dalam Perjanjian Baru. Tidak ada satu unit atau bagian narasi terkecil sekalipun dalam Alkitab yang tidak terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan keempat fase narasi ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keempat tahapan kisah ini adalah seperti 4 pilar yang menopang keutuhan karya Allah. Hanya dalam konteks kesatuan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru semata, keempat fase narasi tersebut dapat dipahami secara lengkap. Ada kesinambungan yang tidak terputus antara karya penyelamatan Allah dalam Perjanjian Lama dengan penggenapan puncaknya dalam Perjanjian Baru. Sebab itu, tepat sekali perkataan dari seorang bapak gereja bernama Agustinus bahwa Perjanjian Baru tersembunyi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama disingkapkan dalam Perjanjian Baru. Dengan alasan ini, sudah tentu kedua kitab Perjanjian itu tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, meta-narasi yang meliputi keempat fase narasi sebagai benang merah yang mempersatukan Alkitab adalah bersifat kristosentris adanya. Prinsip teologis kesatuan dalam keberagaman selalu mengacu pada satu titik fokus, yaitu keberadaan pribadi dan karya Tuhan Yesus. Jika kita memperhatikan pergerakan alur cerita Alkitab dengan teliti, bukankah karya penyelamatan Allah itu tidak pernah hanya berupa pemikiran konseptual belaka? Juga sudah tentu tidak berkarakteristik abstrak, melainkan selalu bersifat personal dan konkret karena terfokus pada Yesus Kristus. Dengan demikian, maka kesatuan dan keutuhan karya penyelamatan Allah yang merupakan berita sentral Alkitab yang membentang dari Perjanjian Lama hingga ke Perjanjian Baru senantiasa terpaut erat dengan diri Kristus. Tuhan Yesus secara eksplisit menggarisbawahi kebenaran demikian. Ia mengatakan, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yohanes 5 ayat 39. Dalam peristiwa penampakan Kristus pasca kebangkitannya kepada 2 murid yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Injil Lukas 24 ayat 27 mencatat ini. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kedua pernyataan ini baik dari Injil Yohanes maupun dari Injil Lukas jelas mendukung kebenaran yang tidak dapat disangkali bahwa pada dasarnya Alkitab bersifat kristosentris, berpusat pada diri Kristus. Inilah makna dari perkataan Tuhan Yesus bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang dirinya. Sebagai kesimpulan, nyata sekali bahwa keberagaman dalam Alkitab tidak pernah merusak kesatuannya. Walaupun waktu penulisan begitu lama, lalu ditulis oleh banyak orang dengan latar belakang dan karakter yang berlainan, dengan bahasa dan dari berbagai tempat berbeda-beda, namun tetap ada benang merah yang mempersatukan seluruh isi Alkitab. Hanya ada satu alasan yang bersifat rasional dan teologis untuk menjelaskan hal ini, yaitu karena ada intervensi Allah yang berkarya melalui para penulis Alkitab tersebut. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.